Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Amin Rais lagi-lagi membuat pernyataan yang mungkin akan membuat dia menyesal seumur hidup, teman-teman. Amin Rais mengatakan bahwa Pak Jokowi terimalah karena ingin dipenjara 6 tahun. Wow! Sambil Amin Rais menjilat lagi kepada Pak Prabowo. Ini Amin Rais kurang kerjaan apa nggak ada kerjaan, teman-teman? Sampai mau mengemis-mengemis terus ini kepada Pak Prabowo. Tapi tenang saja, teman-teman. Tim pengacara dari Pak Jokowi siap melaporkan orang-orang yang membuat narasi ataupun ujaran kebencian, hoaks, dan juga framing jahat terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Padahal menurut kuasa hukum Pak Jokowi, para gerombolan pembenci ini sudah kalah di pengadilan ketika gugatan awal mereka, teman-teman. Kok sekarang digugat lagi gitu? Pak Jokowi sudah bukan presiden tapi masih diserang secara pribadi. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Mulyono harus kena hukuman 6 tahun, 6 tahun penjara, ya terima saja dengan legawa. Terima saja dengan legawa? Kasus apa Pak Jokowi mau dipenjara? Hah? Heboh nasional tentang isu lama menyangkut apakah Jokowi benar-benar punya ijazah SD, SMP, dan SMA pada tahun 2020 sampai 2023. Sekarang meledak lagi dan mempermasalahkan apakah Jokowi pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan punya ijazah S1. Katanya heboh nasional ya kan? Nasional apanya sih? Yang heboh tuh kelompok kalian doang. Paling 100 orang yang heboh kelompok kalian, masyarakat nggak ada yang heboh tuh soal Pak Jokowi ijazah dan segala macam. Karena ya Pak Jokowi kemarin sudah menang di pengadilan. Rektor UGM sudah angkat bicara, dekan Fakultas Kehutanan sudah angkat bicara. Sekarang dibilang lagi dari SD sampai SMA. Ya, mau kalian apa sih? Nah, kita perlu menggerakkan seluruh energi nasional kita untuk membantu kelancaran program-program Presiden Prabowo agar lebih bisa berkonsentrasi dengan baik untuk membangun kembali Indonesia yang sudah Anda rusak selama 10 tahun. Mulai menjilat nih Amin Rais nih. Nggak punya kerjaan apa gimana nih? Menjilat mulu perasaan dari kemarin. Merupakan tugas yang sudah kelewat berat bagi Pak Prabowo. Cukup pelik, cukup rumit ya, dan seharusnya tidak boleh Anda ganggu lagi. Siapa yang mengganggu Pak Prabowo ya kan? Perasaan nggak ada tuh yang gangguin Pak Prabowo. Pak Jokowi malah mendukung gitu Pak Prabowo ya kan? Memerintahkan seluruh projo untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Siapa yang gangguin? Anda kali yang gangguin, mau minta jabatan. Tentunya kita senang sekali ya bisa dapat waktu lagi ya dengan Pak Jokowi juga. Tapi nggak ada yang terlalu spesifik sih. Di antaranya nah ini akan dilaporkan orang-orang yang kayaknya banyak yang lagi rame juga menyebarkan narasi palsu soal ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Mungkin yang lagi rame tadi juga ada yang menanyakan juga mungkin mengenai ijazah Pak Jokowi. Itu salah satu yang sedang kita lihat agak sedikit ramai di media. Jadi ya kita melihat sebenarnya ini kan perkara sudah lama, Mbak. Sudah dari 2023 perkaranya, dan kita sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi. Dari situ ada 2 gugatan juga di PN Jakarta Pusat dan 1 juga di Petun, dan itu sudah kita menangkan, dan gugatan dari lawan juga sudah kalah. Jadi sebenarnya kita juga bingung nih kenapa masih ada juga muncul lagi isunya juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Karena kami juga melihat khususnya dari pihak instansi yang berwenang pun, dari UGM pun juga sudah memberikan statement yang clear bahwa memang jelas ijazahnya juga sudah diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM. Itu sih secara ada apa? Langkah baru sebenarnya kita masih pertimbangkan ya, karena dari dulu kan kita selaku kuasa dari Pak Jokowi selaku tergugat lebih pasif. Kita hanya bilang bahwa sudah ada jalur hukum, silahkan ditempuh, itu merupakan hak setiap warga negara.
dan kita juga meresponinya dengan memberikan jawaban di pengadilan juga, dan sudah selesai perkaranya. Cuman sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin kesini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum, dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya udah lebih ke arah fitnah, dan ini ingin kita hindari. Ujaran kebencian ya kan? Khususnya ini lagi masa Lebaran, suasananya lagi guyup, lagi baik. Ya kita sayangkan dan kita juga menghimbau agar pihak manapun agar janganlah sudah stop lah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sudah dikoordinasikan dengan Pak Jokowi terkait langkah itu? Sedang kita pertimbangkan. Kalau dari Pak Jokowi kan dari 2 tahun lalu juga sebenarnya belum mau melakukan apa-apa karena memang ya mungkin Mbak tahu sendiri sih Pak Jokowi. Cuma makin di sini kalau memang sekarang Pak Jokowi bukan lagi presiden, masih diserang secara pribadi, ya ini kami juga menilainya mungkin kita pertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah. Diskusi. Kami lebih ke concern di dalam beberapa perkara termasuk soal ijazah yang memang sejak 2023 kami menangani. Waduh, ini sepertinya bau-baunya akan dilaporkan ke polisi nih yang menyebarkan isu hoax, kebujaran kebencian. Waduh, ini Amin Rais siap-siap masuk penjara nih kalau begini nih. Di PN Jakarta Pusat 2 perkara, 1 di Petun Jakarta. Dan kita sudah menang secara inkrah. Sudah mungkin secara prinsip yang dipersoalkan ini adalah terkait ijazah dari Pak Jokowi, di mana ijazah itu dikeluarkan secara resmi oleh Universitas Gadjah Mada. Dalam hal ini UGM sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa Pak Jokowi adalah benar ya pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan telah dinyatakan lulus dan ijazahnya asli. Nah, real kalau itu. pihak UGM sendiri sudah menyatakan itu adalah asli, lantas mau bagaimana lagi gitu. Dan ini kembali kami ulangi, ini sudah diuji dalam 3 kali persidangan, 1 tun, 2 gugatan perdata di PN Jakarta Pusat. Jadi seharusnya ini 3 kali persidangan loh. ya, tapi kembali tadi masih ada lah oknum yang mungkin dengan tujuannya kita nggak tahu apa, ngangkat-angkat lagi. Terus kemudian juga ada beberapa pakar-pakar yang mulai melakukan perbandingan-perbandingan. Pakar-pakaran ya kan? Gitu. Itu pakar itu kan membandingkannya itu tidak pegang yang aslinya, ya kan? Tidak pegang yang aslinya, dia hanya ngambil dari screenshotan, dari gambar di media atau gambar elektronik, kemudian dia membandingkan. Jadi itu sangat-sangat tidak ilmiah gitu. Jadi udahlah, makanya kami mengimbau juga masyarakat ataupun pihak-pihak oknum-oknum tersebut untuk sudahlah gitu loh. Semuanya udah selesai gitu loh. Pihak Universitas Gadjah Mada selaku lembaga yang mengeluarkan ijazah itu juga sudah menyatakan Sudah asli. Jadi menurut kita dalam hal ini sudah diuji pengadilan, jadi pada prinsipnya udah no case lah, udah nggak ada perkara lagi di situ. Nah, gini teman-teman ya logikanya ya. Ya sepertinya gerombolan Amin Rais ini pembenci ini kayak Ego Sujana dan lain-lain sebagainya yang selalu ngangkat ijazah palsu Pak Jokowi, siapa lagi Dr. Tifa dan kawan-kawan ya kan, yang selalu membanding-bandingkan foto-foto Pak Jokowi. Ya kayaknya sih mereka udah kehabisan bahan gitu. Mereka ini gerombolan-gerombolan yang kehabisan bahan, tapi harus tetap eksis teman-teman. Cara eksis gimana? Ya daur ulang isunya, angkat lagi isunya dengan mengambil tokoh-tokoh yang baru, analisis-analisis yang baru untuk melengkapi tudingan-tudingan mereka, biar mereka ada bahan lagi. Karena teman-teman ya, kalau gerombolan-gerombolan ini tidak menyerang Pak Jokowi ya mereka nggak bisa makan kayaknya. Sudah diidentifikasi Pak oknum-oknum yang akan ditempuh jalur hukum itu? Belum. Jadi gini, belum akan ditempuh jalur hukum, tapi yang tadi sampaikan oleh rekan kami bahwa Pak Jokowi kan sekarang sudah menjadi warga negara biasa gitu. Purna Jadi artinya tugas. beliau juga sudah mulai memikirkan untuk mencadangkan ya hak hukumnya dia. Artinya ini kan udah menyerang pribadi ya Pak ya gitu loh. Udah beliau seharusnya sudah bisa pensiun, istirahat tenang-tenang, tapi ada aja nih dibuka-buka untuk hal-hal yang nggak penting seperti ini. Oke, gitu. Ya, saya Andra Pasaribu. Yaakob Hasibuan, Saya Rifai Kusumanegara. Firman. Kayaknya yang tengah ini anaknya Pak Otto Hasibuan nggak sih teman-teman? Karena kan kuasa hukum Pak Jokowi kemarin ketika digugat soal ijazah palsunya kan, ya Pak Otto Hasibuan juga kuasa hukumnya. Kayaknya ini anak Pak Otto Hasibuan yang ngomong pertama nih, yang di tengah nih teman-teman. Ya tapi, aduh, saya tuh bingung teman-teman ya, kemarin sampai mereka itu konferensi pers di depan
Polda Metro Jaya kalau nggak salah, Kabar Reskrim gitu. Tapi yang meliput itu nggak ada, kasihan banget loh. Yang meliput hanya media-media lokal. Konferensi pers yang meliput ya channel-channel YouTube mereka sendiri, channel-channel YouTube oposisi gitu ya kan. Terus seolah-olah mereka konferensi pers di media-media nasional ya kan, diterima isunya dan segala macam. Padahal aduh nggak sama sekali teman-teman. Pak Prabowo mungkin nggak ingat saya, tapi saya ingat beliau. Tahun 2018 beliau berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Jakarta. Waktu itu saya ketua program studi dan kita ada wisuda. Beliau hadir untuk memberikan kuliah umum di wisuda Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dilaksanakan di Ice Exhibition Center di Bumi Serpong Damai. Saya duduk di samping beliau 3 jam gitu. Mungkin kalau diingat-ingat lagi beliau masih ingat lah. Nggak ingat kayaknya. Nggak apa-apa nggak ingat juga. Terus beliau Masih, ngomong di Bu, depan Pak nanya Jokowi itu, mahasiswa gimana Pak cara Prabowo itu memajukan ingat. Indonesia gitu ya. Saya nggak ngelihat beliau orang yang kejam lah. Sama sekali. Saya nggak ngelihat beliau orang yang kejam. Saya nggak ngelihat beliau itu orang yang punya tega-tega gitu ya. Jadi Sejuk Ibu kalau ya. orang bilang tega masa gitu ya, jadi mungkin bukan beliau lah gitu ya. Saya ada di samping beliau 3 jam loh. Acara itu 3 dimulai jam jam loh, 9 samping Pak selesai Prabowo. jam 12. Beliau duduk baik-baik gitu, senyum gitu ya. Cuman kalau ngomong kan emang harus keras-keras ya, namanya tentara kan. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan Amin Rais sepertinya makin lucu ya teman-teman ya, makin kekanak-kanakan gitu. Katanya Pak Jokowi terima saja kalau di penjara 6 tahun, legowo. Ya atas kasus apa gitu, ini kan sangat lucu. Terus dibilang tadi heboh nasional. Nasional apaan, kelompok-kelompok aja kali yang heboh sendiri ya kan. Aduh guys, saya tuh ngeliat Amin Rais kasihan banget loh, dikatain sangkuni, gelandangan politik ya kan. Tapi ya wajar sih sekarang Amin Rais juga mulai menjilat ke Pak Prabowo karena nggak punya jabatan ya kan. Mungkin beliau menjilat untuk jabatan buat anaknya kali ya, karena kan anaknya lagi nggak pernah disorot media lagi nih. Terus Amin Rais membangga-banggakan anaknya, menyebutkan kalau anaknya pernah berkorban untuk Pak Prabowo tahun 2014-2019. Amin Rais juga mengatakan bahwa dia pernah mengkampanyekan Pak Prabowo di tahun 2004-2019, ya kan? Ya, hal-hal seperti ini ya cara-cara menjilat lah mungkin ya, karena untuk anaknya dapat jabatan ataupun untuk Partai Umat dapat posisi nih di Kim gitu ya kan, biar nggak kosong-kosong amat gitu kerjaannya. Tapi tadi kalau kita dengarkan kuasa hukum dari Pak Jokowi, ya sepertinya langkah-langkah hukum akan diambil ya. Apakah akan dilaporkan orang-orang seperti Amin Rais yang suka mau fitnah, mau framing jahat Pak Jokowi, atau kayak Egy Sujana dan kawan-kawan? Waduh, semoga saja ya dilaporkan teman-teman, biar ada efek jerah kepada mereka ya kan. Biar ada efek kejut gitu. Jangan suka-suka mereka selama ini. Mereka semena-mena, mereka memframing jahat Pak Jokowi, suka-suka hati dia. Ya dia memfitnah Pak Jokowi. Ya semoga Pak Jokowi ada perlawanan lah, minimal melaporkan mereka ke pihak kepolisian agar diproses hukum teman-teman. Karena ya framingnya jahat banget gitu. Masa orang sudah menjadi wali kota 2 kali, menjadi gubernur 1 kali, presiden 2 kali, terus dibilang nggak punya ijazah SD sampai kuliah gitu ya kan. Ini kan jahat banget teman-teman. Semoga lah. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian sepakat kalau pemfitnah, pokoknya gerombolan mereka inilah dilaporkan ke polisi? Apa kalian sepakat teman-teman? Coba komen di bawah ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.